untuk kehidupan kesalian kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fikih ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau udah bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Lagi kan kaidahnya kan gitu, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Misalnya Anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah, kamu tidak boleh bilang munisan rakambinan, tidak bisa. Ma la yudraku kullu la yud napa ma la yudraku kullu la yudraku napa. Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu yutraku kullu. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saif, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalam Allah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu ma'mana summa ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat, termasuk akhir suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansukh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqtulul musyrikin haitsu, apalan itu terus. Yang orang liberal yang menapani la ikraha fiddin, ya sudah seperti itu. Sing orang-orang ora tegas, ora tau nahi mungkar, ya ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin, ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar, ya ayatnya amen nahi. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih hafalannya kok pedot itu? Kita yang hafal semua bingung jadi. Jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok terna. Saya tuh pernah debat sama orang salah, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh Pak hadis tuh. Harusnya kamu ngaji saya, ada debat-debat tuh yang level. Kalau nggak level tuh nggak boleh katanya. Mau tuh kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir, ya harus hafal Quran semua. Kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru Anda jadi ahli tafsir, karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'a kalam Allah. Sayyidina Umar itu masuk Islam tuh gara-gara dengar adiknya baca Toha, ma anzalna alikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu alal arsis tawa. Itu dia ma huwa bikalamil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran, karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik, semuanya itu indah. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sama saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang paham apa orang tidak paham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran, padahal mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Nyata bagi mereka artinya orang kafir paham apa tidak paham? Paham. Cuma mereka punya penyakit hasadam min indi anfusihim. Mereka juga kalau ada ayat tentang ahkam yang memberatkan, mereka bilang i'ti bi Qur'anin ghairi hada au badil. Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, kok cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham? Karena paham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang, karena orang kafir pun bisa. Kalau kasus Ahok itu bukan paham itu melintir, beda. Paham sama melintir itu beda. Itu diterjemah kemenang tuh jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan ngangkat pemimpin. Ya kayaknya kalau ngangkat teman saja tidak boleh, apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat. Saman kancanan maling muja apik nak menawa nang andani. Terus ngangkat, maling ki pimpinanku, parah mana? Parah mana? Artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman, sebetulnya ngangkat pemimpin lebih
lebih fatal. Itu kan mafhum aulawiyah, itu kan normal saja. Itu di Quran biasa, misalnya innalladzina yakuluna amwalal yatama dzulman, orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim. Terus kamu bilang, Gus saya tidak makan kok, sepeda motornya tak gasap, tak jual. Yang diharamkan kan makan. Wah ya saraf kalau gitu. Maknanya begini, memakan harta anak yatim artinya ifsad. Ifsad itu merusak. Nak ngono ikhraq, membakar atau mencuri sama dengan makan. Bal asad, malah kan lebih apa? Lebih apa? Dasar. Jadi yakuluna di situ tuh ba'dul amsilah, sebagian contoh min wujuhil ifsad atau min wujuhil ihlak. Jangan kok karena ayatnya makan, oh yang haram tuh makan, kalau nyuri gak apa-apa. Wah ya fatal. Itu kan sama dengan santri geblek dikandani kiai ini, cung kowe mbek bojomu jogeman naboi. Suatu saat istrinya lapor lagi, Pak Yai sekarang tidak naboi tapi nyadui. Karena naboi itu pakai tangan. Mereka pertama dilaporkan kiainya, Pak Yai suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gitu. Cung jogeman naboi bojomu. Nggih Pak Yai siap. Suatu saat istrinya lapor, Pak tetap benjut, kenapa? Kalau nak ini disadui. Mereka pikirannya sing haram nabok, nak nyaduk halal. Oh itu kan ngajak goblok bareng. Nah masalahnya di usul fikih kasusnya seperti itu. Makanya saya ini kadang ya maliki sekali. Kadang saya itu maliki sekali. Kadang ya. Misalnya begini, saya beri contoh. Ini yang kisah nyata ya. Ada seorang Arabi datang ke Rasulullah. Ya, tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ya. Ini satu paket saja. Itu tadi nanti kalau sampean kasih lalim dah, itu sudah ada urusan saya tadi. Nunggu orang mati banyak tadi. Kalau nunggu nggak usah nunggu orang mati, sarannya tadi apal tadi. Ya Rasulullah ahlak tuh. Saya ini orang yang rusak. Wa ma ahlakaka. Lalu yang bikin rusak kamu apa? Qol waqatu imro'ati fina hari Ramadan. Saya menjima istri saya ketika masih siang. Fina hari Ramadan, siang Ramadan. Walhasil Nabi tidak menyuruh hanya qadha, tapi menyuruh kafaroh. Kafarohnya itu merdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin atau puasa berapa? Puasa 60 hari. Atau urut merdekakan budak atau puasa 60 hari atau memberi makan sitina miskin. Oke, kita sepakat. Sepakat ya, hadis itu sahih dan diulang-ulang oleh ashabus sunan. Oke, riwayatnya agak masalah. Sekarang kita analisis maknanya. Sekarang sampean saya tanya, kalau anda misalnya sekarang jam berapa ini? Misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat Ramadan, terus anda rokok atau anda ngopi, kepengen ngopi terus ngopi tanpa udhrin syar'iin, anda hanya wajib qadha apa bayar kafarah? Tidak sampean jawab. Rata-rata kiai kita, oh mau wajib qadha Gus karena gak jima. Sing seru kafarah itu nak jima. Karena ngombe kopi be jima beda. Pertanyaannya tuh lucu, ini naif secara fikih masalah. Masalahnya begini. Jima bojo itu tidak zina. Jima bojo itu zina apa enggak? Enggak. Berarti dengan makan bedanya apa? Sama kan? Sama-sama amrun mubah. Sesuatu yang boleh. Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik, enggak itu nilainya. Nilainya adalah hadku hurmati Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Makanya kata Imam Malik, siapapun yang makan fina hari Ramadan, iftar apapun fina hari Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin, maka hukumnya sama dengan jima fina hari Ramadan. Karena sama-sama ihlak ifsad hurmata Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Loh enggak, ini ilmiah. Kamu udah harus cocok, tapi otak kamu harus percaya. Loh iya kan, beda kan. Saya secara nafsu tidak cocok cek berarti, tapi ilmiah saya setuju. Kalau kiai kandani itu kan pasti pakai badul amsilah, kan nggak mungkin semua contoh disebut. Cong penak melaku juga mantul orang wedok itu mari setan. Betul dulu bah nyekel, lu malah parah tuh. Tidak bisa, makanya ini masalahnya lafadz. Ini kembali ke Imam Syafi'i, bilisanin Arabiyyim. Ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok cawe itu adalah mengungkapkan al-muharramat, bukan mentaksis yang haram itu hanya melihat. Saya ulang lagi ya, ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok itu sing haram, itu semangatnya adalah melawan keharaman, bukan mentaksis yang haram hanya
Itu di Quran normal semua, di semua lugat ya biasa. Itu kan sama seperti misalnya seorang mbah ngasih uang cucunya, "Cung, tak kei duit 100.000. Cung, gue tuku es." Terus gue mendingin, "Nah, gue tuku es haram iki kan ngongkone tuku es." Lah kepen putumu mati kan nyeben 100.000 gue tuku es. Ya mulai dulu istilahnya nambahnya ke ibu tuh, "Cung, 100.000 gue tuku es." Cara wong kuno. Maksudnya itu pokoknya umumnya cak cilik senane es cuma nyebut. Ya sudah seperti itu. Sama seperti Quran menghentikan begini. Ini memang salate yang fikih dulu, yang pokok-pokok. Di antara yang nggak boleh dikawin adalah wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salah. Kamu tidak boleh menikahi Sri dan Zainab, kakak beradik. Sudah sepakat ya? Fi nikahin wahid, nggak boleh al jam'u bainal ukhtain. Jadi mbaknya kamu kawin, adiknya kamu kawin, fi nikahin wahid. Tapi nak ngeduni boleh, berarti kan dengan waktu yang berbeda. Quran hanya menyebut itu. Kemudian Rasulullah zaman Sugeng itu hanya nambahi wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Juga nggak boleh menikahi ponaan plus buliknya, baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa? Kholah. Kemudian ulama fikih merasa ada yang kurang, ditambahi lagi. Dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nikah, berarti haram jam'u fi nikahin wahid. Misalnya cucu rabibahnya boleh enggak? Enggak boleh kan? Berarti kalau sampai mengumpulkan cucu dan bahnya fi nikahin wahid juga enggak? Ya. Tapi orang yang waras itu tidak akan nyalahkan Quran ketika tidak lengkap. Wa antasma'u bainal ukhtain ila ma qad salah. Ini tidak lengkap. Yang haram kan tidak hanya jam'u bainal ukhtain, termasuk mengumpulkan cucu dan bahnya. Karena Quran nggak mau dengan logika tidak waras, itu tidak mau. Taruh saja orang itu rata-rata bahnya kan umur 70 tahun, cucunya umur 17 tahun. Kebayang nggak kamu nikahi sehingga adik kan boleh bareng, mesti kamu milih bareng. Makanya Quran hanya bakas wa antasma'u final ukhtain, karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua. Tapi kalau cucu sama mbahnya itu, kalau ada yang masih selera kan ya sarap terus. Tapi fikih sebagai kaidah tetap menerangkan termasuk yang haram jam'u adalah bainal mar'ati wajad dadi. Paham juga maksudnya? Artinya ketika menyebut itu tidak jaminan merangkum semua hukum, tapi ba'dul amsilah. Fa'inal akila yaktafiya bi isyaratil ba'di. Karena orang kalau punya akal diisyaroi sebagian sudah paham. Ini penting kalau aturakan. Jadi ini penting. Nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli Quran katanya, tapi nggak memahami ilmu usul fikih. Qur'ane ra ono ya wis. Nang Quran ra ono cerita harame asu, nak ngono asu ya halal. Ora ono Qur'ane. Sing ra ono iku tekem ora Qur'ane, kok aneh-aneh kowe. Itu kan sama. Terus sampean misalnya tadi jam 09.00 Ramadan tambah uzurin sarian terus mangan mie rokokan, itu kan melecehkan Ramadan biwiri uzurin sarian, karena melecehkan hormatan Ramadan kena sanksi separah itu. Jangan kamu terus bilang tapi Nabi hanya bilang masalah jima fina Ramadan. Jima istri itu hukumnya itu tidak zina, hukumnya itu mubah, sama dengan makan. Ini cara madzhab Maliki, tapi kita alhamdulillah madzhab Syafi'i. Ya itu masalahnya. Berhubung itu menguntungkan sami'na wa ta'na. Itu. Tapi saya sendiri dalam konteks ini, saya itu ya sangat-sangat Syafi'iyah, sangat-sangat Syafi'iyah. Dalam banyak hal sangat-sangat Syafi'iyah. Tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya Maliki. Nah, itu kan kalau sampean tanya kenapa gitu, ya hikmahnya baca banyak saja. Karena yang Syafi'i itu ya karena bacanya hanya Syafi'i. Itu bukan fanatik, itu keterbatasan. Jadi itu beda, ada apa itu namanya, tidak fanatik, itu keterbatasan. Itu beda sekali. Jadi kita harus ngaji yang banyak. Saya termasuk utang ya sama Imam Syafi'i itu baca kitab Ar-Risalah. Itu kitab yang kadang satu ulama baca sampai 500 kali.
Yaitu Imam Syafi'i itu dalam kitab Risalah itu begini, ini termasuk ulumul Quran yang paling penting. Muqaddimahnya begini. Wan nasu sinfani min awalil amri. Wan nasu sinfani. Ketika Rasulullah datang membawa Quran itu manusia hanya ada dua. Al kuffar sing dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli kitab. Bahkan tidak ada orang Islam zaman itu. Pertama Nabi jadi Nabi itu adakah pendengar yang Muslim? Kan tidak ada. Semuanya ahli kitab. Makanya susah kalau Quran kamu analisis korbannya orang Islam tuh, kata Ibnu Umar tuh lucu. Dulu tuh mukhotobnya tuh orang kafir, jelas kuliah ayuhal kafir. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Jelas orang kafir. Karena orang Islam nggak mungkin dikatakan ubudu rabbakum. Makanya Imam Suyuti kalau nafsir itu ngeper ubudu rabbakum wahiduhu. Tapi kalau mukhotobnya orang Islam dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhid. Karena dia tahu kalau mukhotobnya orang kafir ubudu ya masih wahidu. Kalau sudah Islam kok dihitopi ubudu mudawamah alal ibadah. Itu saking alimnya Imam Suyuti. Ini saya teruskan. Kalau mukhotobnya itu orang kafir ahli kitab, itu kemungkinannya ya dua cara mereaksi Quran. Yaitu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul. Jadi lam yakunil ladzina kafaru, jelas kafaru itu umum. Kemudian ditafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi, berarti kafaru yang jenis Yahudi Nasrani. Ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyrikin, kafaru yang jenis musyrikin, yaitu kafir Mekah. Karena cara kaidah nahwu al-atfu yaqtadi taghayyur, kalau ada ataf pasti konteksnya beda. Ja'a Zaidun wa Amrun, berarti Zaid ada Amar, Amar ya ada Bakar. Karena Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun, pasti orang ini berbeda. Tidak boleh orang yang sama kamu pakai ataf. Ini sudah clear ya ini ya. Kemudian cara pandang mereka ya beda. Ketika Rasulullah mengajak tauhid, itu ahli kitab tidak masalah. Memang harusnya Tuhan itu satu, tidak masalah bagi ahli kitab. Problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi. Itu kita nggak suka. Kalau Tuhan satu oke, tapi kalau Muhammad nabi tidak oke. Kita bisa jadi nabi, kata mereka, karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim. Sementara zaman itu mereka sanksi Muhammad itu nasabnya konti, gak jelas. Ini penting kalau aturakan. Sehingga dalam konteks ini Allah menjawab ahli kitab dulu. Ini disebut Muhammad itu nasabnya jelas. Ini fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Ini saya dengarin. Ibrahim itu jelas pernah ke Mekah. Bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam apa? Makam mereka artinya buatan kuburan, buatan jejak kaki Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Pun. Kalau Ibrahim pernah di Mekah artinya beliau pernah nikah di Mekah. Paling tidak punya dzurriyyah di Mekah. Ini gua Ismail dibawa ke Mekah. Jelas ayatnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ini dengarin ya. Sebab itu saking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya. Sebab itu kitab berjanji pertama cerita setelah dia alhamdulillah macam-macam awal manab tadi seterusnya, terus dia bilang wa ba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib. Saat terus ya wabah wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu syaibatul hamdi khumitat khisaluhus saniyah. Saat terus Ibnu Qusayn, saat terus Sumiyah bi Qusayn litaqasi fi biladi qudu'atal qasiyah. Karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka loh, bagi mereka yang kafir. Terus beliau ngendikan ditutup wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dabihi Ismail nisbatuhu. Jelas saya Adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail. Karena orang Yahudi yang disoal Muhammad itu, kamu itu siapa kok tahu-tahu Nabi? Kamu orang Arab itu tidak pernah ada Nabi. Yang Nabi itu normalnya orang Israel, yaitu turunan Yahudi, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Allah membuktikan fihi ayatum bayinatum maqami. Bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah, itu dekat Ka'bah. Ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab, karena sudah jelimet. Ada ilmu ansab, ada ilmu nasab, ada polemik kitab samawi. Kalau kafir Mekah ini goblok-goblok. Ketika Rasulullah pakai teori tauhid, orang kafir Mekah itu sangat gobloknya bilang gini, Muhammad, kita ini urusannya banyak, utang kita banyak, kasus saya banyak. Kok Tuhannya satu itu tidak cukup?
yaitu mereka mengatakan aja alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana Tuhan hanya satu, urusan kita banyak, masalah kita banyak, Tuhan nggak boleh satu, harus banyak sejumlah urusan kita.